Sangat telak. Ini adalah jawaban Wamendikti-Saintek Stella Christie untuk penerima beasiswa dari negara yang bangga anaknya jadi WNA. Menurut saya ini adalah suatu kegagalan pendidikan moral sejak dini. Menurut ibu itu orang kurang bermoral? Terhadap moral terhadap negara. Ya. Apa sebenarnya pengertian kita, identitas kita sebagai seorang warga negara Indonesia. Ya. Rasa patriotisme, Ya. rasa nasionalisme, rasa kecintaan terhadap sistem negara ini tentu saja mencerminkan kekurangan. Itu jelas tidak setuju dengan perilaku seorang ibu muda yang harusnya dia mengembalikan investasinya, mengharumkan nama Indonesia di luar negeri, bahkan tapi malah bikin video viral seolah-olah menghina negara Indonesia dengan mengatakan saya tidak mau anak saya warga negara Indonesia. Ya. Itu benar-benar perilaku tidak terpuji ya. Kalau dari saya iya Bang. Saya jujur anak saya lahir di Amerika Serikat. Ya. Dan sudah mempunyai paspor Ya. Amerika Serikat. Suami saya adalah seorang Polandia. Ya. Dan dia secara otomatis juga punya paspor Polandia. Ya. Jadi waktu lahir sudah punya otomatis paspor Amerika Serikat dan paspor Polandia. Ya. Tetapi saya berjuang 2 tahun Bang Ya. untuk anak saya mendapatkan paspor Indonesia. Dan dapat. Jadi walaupun sudah profesor, gajinya berlipat-lipat di Cina, sudah dapat paspor Amerika ya. Anak saya punya paspor Tapi Amerika tetap dan ibu Indonesia. berjuang untuk mendapatkan paspor Indonesia. Betul. Why? Kenapa? Karena saya ingin memberikan anak saya pilihan. Ya. Pilihan bahwa nanti dia yang bisa memilih. Dia mempunyai begitu banyak kekayaan. Dan salah satu kekayaan yang paling kaya adalah dia mempunyai darah Indonesia dan berhak mendapatkan warga negara Indonesia. Nanti kalau dia besar, silakan dia pilih. Mudah-mudahan mungkin ada peraturan yang bisa berbeda, bisa punya tetap semuanya. Tetapi pilihan itu tidak boleh saya tutup. Anak saya harus punya pilihan dan harus berbangga bahwa dia punya darah Indonesia. Nah itu ya guys ya, pesan dari Wamendikti-Saintek teman-teman, Mbak Stella Christie yang memberikan tanggapannya terkait video viral Dwi Sasetyani Tias yang seolah-olah menghina atau merendahkan negara Indonesia teman-teman. Negara yang telah membiayai dirinya dan suaminya untuk bisa berkuliah ke luar negeri, untuk bisa mendapatkan pendidikan di luar negeri dengan menggunakan uang-uang rakyat, uang-uang pajak yang diambil dari masyarakat Indonesia. Namun setelah hidup di luar negeri bersama suaminya teman-teman, seolah merasa kalau Indonesia ini bukan negara yang layak dihuni, dengan bangga mengatakan cukup aku saja yang WNI tapi anakku jangan. Nah pernyataan tersebut ternyata mengundang banyak sekali tanggapan dari banyak pihak termasuk Wamendikti-Saintek yang menganggap kalau Dwi Sasetyani Tias ini merupakan orang yang tak bermoral terhadap negara teman-teman. Sebobrok apapun pemerintahannya di sini tapi itu nggak ada hubungannya sama jiwa patriotisme. Kita seharusnya tetap cinta tanah air, teman-teman. Nah, ini tentu saja menjadi pukulan telak terhadap pemerintahan Indonesia, terlebih terkait dengan penerimaan bantuan atau beasiswa LPDP untuk lebih selektif lagi, untuk lebih bisa mengambil atau memilih orang-orang yang pantas atau layak mendapatkan beasiswa tersebut, teman-teman. Dengan mengadakan atau merubah peraturan-peraturan terbaru atau mungkin dengan seleksi yang lebih ketat sehingga tidak menjadi bumerang ya, dan tidak timbul lagi atau muncul lagi sosok seperti Dwi Sasetyani Tias ini yang selanjutnya teman-teman ya. Seharusnya orang yang memang mempunyai jiwa patriotisme yang tinggi bisa menghargai atau lebih memikirkan terkait bagaimana sih dirinya kok bisa sampai sekolah di luar negeri, kok bisa mendapat pendidikan yang layak, kok bisa mendapat pendidikan yang lebih maju daripada di negaranya sendiri, tapi seolah jijik dengan negara yang memfasilitasi dirinya untuk bisa bersekolah ke luar negeri tersebut teman-teman. Waduh, bagaimana nih pendapat kalian ya? Secara hitungan karir, keputusan Urdi LPDP untuk tidak pulang ke Indonesia itu rasional. Tapi rasional itu belum tentu etis. Sebagai sesama Urdi LPDP yang kuliahnya akan dibiayai negara, ya pastilah ada beberapa godaan. Fasilitas riset yang gila banget majunya di luar negeri. Gaji di luar negeri itu berlipat ganda dibandingkan Indonesia. Dan mungkin ada privilege paspor yang lebih kuat. Jadi manusiawi ketika ada orang yang tergoda untuk stay dan hidup di sana. Tapi ada satu logika mendasar yang nggak boleh kita putus. Uang miliaran yang buat bayar tuition fee untuk bayar SPP itu tuh nggak jatuh
jatuh dari langit, itu uang. Itu uang pajak, uang dari potongan gaji para karyawan yang desak-desakan di KRL, uang dari PPN yang dibayar sama bapak-bapak pas beli kopi di warung. Nah, uangnya itu dari situ. Jadi walaupun ya sistem di Indonesia itu belum sempurna, bukan berarti itu alasan Anda untuk hina-hina negara yang kasih kamu uang untuk kuliah. Karena negara ini nggak kasih amal, mereka tuh nggak beramal untuk kamu, tapi mereka investasi di kamu. Negara ini berharap mendapatkan investasinya kembali gitu, dalam bentuk lain, nggak harus uang. Tapi sekali lagi buat kalian yang lagi kejar beasiswa, terbang sejauh mungkin nggak apa-apa. Tapi harus selalu diingat, tiket kita buat terbang ke negara tersebut, itu hasil dari keringat jutaan orang yang mungkin nggak akan pernah ngerasain bangku kuliah. Nah pertanyaannya sekarang, gimana cara paling rasional untuk ngebayar investasi itu sedangkan birokrasi di sini belum rampung 100%? Nah kita bisa contoh pengelolaan beasiswa di negara Cina ataupun India. Kita akan bahas ini secara mendalam di video selanjutnya. Lagi rame ada artis lulusan LPDP yang dirujak netizen. Gara-gara laporan pengabdiannya dianggap gak sebanding dengan beasiswa miliaran yang udah dikeluarkan negara. Kalau menurutku netizen yang ekspektasinya agak ketinggian ya. Loh kok bisa? Meskipun kalau dibaca-baca, jujur aksi-aksi kontribusinya memang agak ngawang sih. Misal menjadi jembatan antara pemerintah dan publik, melakukan gerakan akar rumput melalui Yayasan Green Movement, memberdayakan pemuda Indonesia melalui talkshow dan seminar, yang dianggap sebagai netizen itu semua bisa dilakukan sama influencer-influencer kebanyakan, tanpa perlu menggunakan miliaran uang negara. Mungkin yang diharapkan netizen, para lulusan LPDP ini harusnya bisa membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Dan bukan malah jadi saingan mereka buat cari kerjaan. Meskipun jujur menurutku ini sulit banget, karena kita hidup di negara yang lebih menghargai makelar dan distributor daripada para ilmuwan dan peneliti. Misal butuh ribuan ekskavator buat menggunduli hutan, tinggal impor ekskavatornya dari Cina, butuh ratusan ribu pick up buat bikin koperasi, tinggal impor pick upnya dari India, atau butuh mobil dinas baru, tinggal impor mobil dinas yang harganya 8,5 miliar. Nggak heran setelah 80 tahun merdeka pun, kita masih belum bisa punya merek sepeda motor kita sendiri. Yang jelas-jelas dibutuhkan sama ratusan juta orang Indonesia ya. Makanya kalau tujuannya buat buka lapangan pekerjaan, daripada dikasih ke bule buat bayar uang sekolah yang kemahalan, menurutku lebih masuk akal kalau duit miliaran per orang itu dibagi ke lulusan-lulusan sekolah pengusaha. Misal ke koko-koko Prasmula yang baru lulus buat modal usaha, dijamin bakal banyak toko-toko, restoran-restoran, dan berbagai usaha lainnya yang bakal dibuka. Siapa tahu bisa terwujud 19 juta lapangan padel, Dul. Bisa ganti itu apa ada hukumannya? Bisa digugat perdata, bisa disita hartanya. Oh gitu. Dia 5M lebih yang suaminya. Suaminya 5M. Kalau istrinya enggak, sudah pulang. Kalau suaminya itu master dan katanya dokter juga, jadi bisa disita hartanya. Bang, ini kan ya Kalau saya mengatakan jangan hanya disita. Di imigrasi bandara di blacklist. Terus minimum diperiksa dulu 2 hari 2 malam. Terus status WNI-nya harus dicabut atau seperti apa? Untuk itu belum jelas karena di undang-undang nggak ada alasan itu. Kewarganegaraan hanya bisa dicabut kalau ikut tentara asing atau kalau dia menjadi warga negara asing. Bang, kasus ini kan bukan pertama kali, masih banyak yang dapat beasiswa 27 triliun beasiswa LPDP dan ribuan dapat beasiswa. Ternyata ada 40 orang lebih yang mangkir dan LPDP tidak tahu. Jadi pejabat LPDP harus dicopot ini semua. Karena itu uang kita, itu uang pajak, itu 27 triliun untuk beasiswa. Kemarin juga diundang di Metro TV, nggak ada yang berani datang. Ya. Kalau dua warga negara Indonesia memiliki keturunan, tentu anaknya adalah anak Indonesia gitu. Nah, tinggal kemudian anaknya itu lahir di negara mana, apakah dia menganut ius sanguinis berdasarkan garis keturunan, kalau garis keturunan tetap warga negara Indonesia, ataukah ius soli berdasarkan tempat kelahiran. Nah, informasinya kan yang bersangkutan anaknya kemudian tercatat atau dia katakan berdasarkan media yang ada sebagai warga negara Inggris atau United Kingdom kan gitu. Nah tentu ini menjadi pertanyaan gitu, apakah anaknya memang lahir di sana di Inggris, sementara Inggris termasuk salah satu negara yang tidak menganut ius soli ya. Sebenarnya gini ya teman-teman semuanya, sekali lagi mungkin kita jangan terlalu dalam mengulitin ya individu-individu ya. Saya mengajak seperti itu. Tapi saya menyampaikan secara umum ya. Di LPDP ada program S2 langsung S3. Dan beliau ini, saudara AP ini termasuk yang moncer ya, bisa dapat S2 dan S3 langsung. Ya. Ini moncer nih ya. Artinya memang sangat bagus dan dia dapat S2 S3 ya. Beliau lulus tahun 2022 ya, lapor lulus tahun 2022 ya. Kemudian kami sebenarnya ngikutin terus
dari perlintasan data perlintasan yang diberikan kepada kami, ya kan? Dan itu beliau adalah bagian daripada yang kami pantau sebenarnya, sudah lama ya. Sehingga sebenarnya bukannya kita nggak tahu, kita tahu gitu ya. Bagian dipantau dan bagian dari yang tadi yang 36 tadi yang yang sedang kami melakukan pendalaman sebenarnya. Karena sebenarnya boleh ini sebenarnya otokritik untuk kami, ya kan? Agar kami lebih tegas untuk memberikan sanksi sebenarnya. Kami sudah tahu, ya, tapi terus terang kami agak pelan-pelan baru menyelesaikan yang 8 tadi. Dari sekian itu mungkin ada 44 ya, termasuk yang bersangkutan itu baru kita menyelesaikan 8. Tapi ini dengan momentum ini kami akan mempercepat prosesnya. Tapi di tata kelola sekarang mungkin saya sampaikan begini kan. Tentu kita harus tetap menghormatin masing-masing. Dalam artian gini, ini tata kelola adalah pertama kami melakukan konfirmasi ke yang bersangkutan dan kami sudah melakukan konfirmasi kepada yang bersangkutan, ya. Biasanya kami kasih 14 hari itu, ya. Jadi kemarin begitu ada ini hari Senin pagi kami langsung konfirmasi kepada beliau yang bersangkutan, ya, dan sudah ada kesepakatan secara legal harus dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh pihak masing-masing, ya. Sehingga nanti ada pertanyaan tadi, ini berapa lama akan ditentukan? Harusnya ya langsung membayar, tapi kan kita melihat konteksnya. Di dalam konteks penyelamatan keuangan negara, ini kan bagian penyelamatan keuangan negara, ini bagian keuangan negara ya. Kita harus dengan sangat hati-hati, kan pada akhirnya kita mendapatkan uang itu, ya. Ini yang di konteks ini biasanya ada negosiasi dan sebagainya. Tapi kami akan tegas bahwa ini adalah duit pajak, harus dikembalikan, ya. Jadi bukannya kami tidak tahu, tapi yang dengan situasi sekarang, momentum ini adalah membuat kami harus mempercepat proses. Terutama yang tadi yang 46 kami ada yang 36 tadi yang kami sampaikan tadi. Datanya ada semua. Sudah kami kirimkan surat kepada mereka semuanya, ya. Dan tentunya ini memberikan momentum kami untuk mempercepat proses terhadap 36 termasuk yang bersangkutan, ya. Teruntuk Dwi Sesatianing Tias, alumni LPDP yang bangga anaknya dapat paspor UK, terus pakai bilang cukup dia aja yang jadi WNI, anaknya jangan sampai. Ya sebenarnya sih nggak ada masalah, mau anaknya jadi warga negara bulan juga nggak ada masalah. Tapi masalahnya situ sama suami situ itu bisa kuliah, bisa sekarang survive di negeri orang itu karena beasiswa LPDP. Di mana yang biayai ya negara. Pakai duit rakyat, ya minimal tahu diri, tahu malu. Kalaupun emang pengen anaknya tuh jadi warga negara asing, ya nggak ada masalah. Asalkan jangan berkoar-koar, jangan dipublikasiin seakan-akan itu kuliah pakai duit nenek moyang. Ya kita semua tahu lah kalau Indonesia ini bukan negara maju, nggak semaju UK. Tapi dengan pernyataan kayak gitu bisa menyakiti mayoritas masyarakat Indonesia. Masyarakat yang bisa biayain lo sampai lo bisa kuliah dan juga bisa survive di luar negeri. Bangga sama paspor British? Boleh, tapi jangan anggap itu upgrade otomatis. London cantik, iya banget. Tapi makan sederhana ratusan ribu. Sewa rumah atau apartemen mahal. Mau dokter cepat, bayar mahal. Gaji memang kelihatan wow, tapi begitu dipotong pajak dan biaya hidup, hidupnya tetap biasa-biasa aja. Karena pada akhirnya yang bikin hidup nyaman bukan warna paspor, tapi isi rekeningnya. Dan kalau sekolah dibiayai negara sendiri, lalu merasa terlalu tinggi untuk jadi warganya, itu bukan naik kelas, itu lupa diri. Ngeyel banget, ngeyel. Entah karena hati aku yang busuk, buruk ini, aku iri dengki sama dia, aku nggak tahu. Cuma aku ngerasa dia tuh ngeyel banget. Semalam dia bikin postingan selang 1 jam, posting lagi, selang 1 jam, posting lagi. Yang aku rasain ya dengan hati yang buruk sangka ini, dia tuh pengen menunjukkan kalau dia tuh pintar. Terus aku ngerasanya dia tuh kayak dendam gitu loh sama Indonesia atau sama apa, Menteri Keuangan. Dia bilang ke Inggris bukan karena LPDP tapi karena nikah. Bingung, jadi dia tuh bukan penerima LPDP apa gimana?
Bagian mana gue pakai uang pajak dan menguntungkan pribadi. Kalau nggak ada bukti namanya fitnah. Udah gue data orang-orang yang fitnah ini mau gue masukin juga katanya. Dia kenapa ya? Aku ngerasanya dia tuh kayak kesel terus gitu hidupnya tuh kayak nggak puas terus. Orang-orang nggak sesuai sama dia nggak puas gitu loh. Postingan dia tuh menunjukkan kalau dia tuh oke, dia tuh pintar, dia tuh layak untuk disebut pintar. Terus aku lihat dia tuh dendam karena ada postingan dia yang bilang kalau di Inggris itu pendidikannya gratis, buku dan segala macam gratis, sedangkan di Indonesia ada anak kecil itu nggak apa-apa banget, tapi jangan sampai ada hutang budi ke negara gitu loh. Ini kamu belajarnya di luar untuk bisa balik dan kontribusi di negara ini supaya menjadi apa yang kamu pengenin. Cuma kenapa dia kayak ngeyel banget? Sekolah di UK itu gratis, buku-buku di UK itu gratis, pensil bolpen di UK itu gratis. Ya gratis kalau lo nggak kerja. Hai guys, balik lagi dengan gue Leonie, and this is my 2 cents of the story. Storynya apa? Cara tahu sendiri. Jadi seperti makhluk-makhluk kepo pada umumnya, gue tuh lagi ngeliatin video-video yang lama, dan gue ketemu satu video yang ngomongin tentang sekolah di UK. Bener sih, gratis, kalau lo nggak bayar pajak. Tapi nggak semuanya gratis juga sih, seragam nggak gratis. Coba kalian google itu yang kayak blazer anak sekolahan UK itu harganya berapa coba. Kecuali kalau kalian low income family, kalian bisa minta ke local council buat dapet voucher gitu buat beli seragam. Jadi ya kalau menurut gua, no, it's not free, it's funded through taxation, through pajak. Kecuali kalau orangnya nggak kerja ya nggak bayar pajak. Cuman ya memang pemerintahnya efisien di gimana caranya menyalurkan pajak-pajak ini ke sesuatu yang penting seperti sekolah. Tapi sekarang masalahnya anakku belum sekolah, jadi gue udah bayar pajak, bayar lagi daycare yang dimana 1 bulan bisa 20 juta. But yeah, let me know pendapat kalian, but that's the reality of sekolah di UK buat anak-anak. Tias beserta suami siap mengembalikan dana LPDP beserta bunganya. Betul Mbak, mending balikin aja. Balikin semua fasilitas yang pernah Mbak pakai yang dari negara. Biar apa? Biar nanti kalau Mbak sakit hati lagi, kecewa lagi, enak ngehajarnya Mbak ya. Jadi nggak kagok gitu Mbak ya. Bagus Mbak, mending balikin aja ya. Sudah resmi ya, Pak Purbaya akan blacklist dan minta pengembalian dana plus bunganya dari Mbak DS dan juga suami yang dulu telah mengikuti LPDP. Nah, berikut adalah rincian dana yang mereka terima ketika menjalani beasiswa LPDP. Yang mana ketika ditaksir mencapai sekitar 2,5 miliar. Udah kebayang ya, untuk nyekolahin 1 orang aja butuh dana sampai miliaran agar mereka bisa bersekolah kemudian hidup di negara orang. Yang mana dana LPDP itu bukan hanya dari pajak rakyat tapi juga dari utang negara. Sehingga bisa dibilang LPDP ini juga investasi rakyat. Nah, karena ini investasi, pastikan rakyat mengharapkan impact. Impact apa yang mereka bisa berikan setelah mereka kuliah di luar negeri. Ya minimal kalau nggak bisa ngasih impact, jangan ngasih pengkhianatan kayak gini. Kalau orang yang udah dibayarin sekolah, kemudian melakukan pengkhianatan, apa nggak sakit hati kita? Dan saran juga buat pemerintah, untuk seleksi LPDP, mohon untuk lebih diperketat. Agar nggak terulang lagi kasus-kasus seperti ini. Dan saya yakin oknumnya bukan cuma 2 orang ini aja. Ini yang ketahuan, yang belum ketahuan, nggak tahu kan? Hai guys, selamat sore menuju malam. So, melanjutkan VT aku yang terakhir ya, yang kemarin aku upload mengenai respon dari pemerintah, which is Pak Purbaya, yang mengomentari kasus yang lagi viral akhir-akhir ini, pasangan suami istri, yang mana istrinya bilang cukup aku saja yang WNI, anakku jangan, sambil unboxing paspor British. Ini malah bikin aku menjadi tergelitik untuk bikin satu VT khusus terkait kondisi politik di Inggris akhir-akhir ini. Nah tapi ya guys, disclaimer dulu, apa yang akan aku sampaikan di VT aku ini tuh merupakan hasil research aku, dan aku membaca beritanya tuh di portal berita media online berbahasa Inggris gitu. Jadi kalau misalnya mungkin ada teman-teman di sini yang memiliki informasi yang lebih lengkap atau mungkin memiliki sudut pandang yang berbeda atau mau menambahkan informasi, boleh ya tulis di kolom komentar, tapi dengan bahasa yang sopan ya. Nah, jadi guys, kalau kalian bertanya-tanya nih, sebenarnya nih Om Bule yang aku jadiin green screen ini siapa sih gitu. Jadi si Om Bule ini merupakan Sir Keir Starmer, yang mana beliau ini merupakan Perdana Menteri Inggris saat ini. Dan kebetulan Sir Keir Starmer ini diusung oleh Labour Party atau Partai Buruh.
Nah, karena yang menang pemilu terakhir ini adalah Partai Buruh dan mengusung Sir Keir Starmer, itu menyebabkan suara dari Partai Konservatif ini itu sedang melemah karena mereka kalah dalam pemilu. Nah, gimana enggak? Karena Perdana Menteri yang sebelumnya, sebelum Sir Keir Starmer ini kan adalah Mr. Rishi Sunak ya. Nah, Mr. Rishi Sunak ini kebetulan didukung oleh Partai Konservatif. So, ini menyebabkan suara Partai Konservatif itu sedang melemah banget. Makanya, politik di UK sana tuh lagi ada di fase transisi besar-besaran. Nah, sebagai tambahan informasi ya guys, jadi di UK ini sebenarnya mereka tuh menganut multi party atau partainya tuh ya lebih dari 2 gitu. Kalau nggak salah ada sekitar belasan atau puluhan, tapi mungkin ada top 4 partai yang memiliki suara terbanyak. Yang pertama tuh ada Partai Buruh atau Labour Party yang kini jadi partai pemerintah. Terus yang kedua adalah Partai Konservatif yang kebetulan menang pemilu Perdana Menteri di periode sebelumnya. Yang ketiga adalah Partai Liberal Demokrat. Dan yang keempat nih yang bakalan aku bahas di VT ini secara lebih gamblang yaitu Reform UK. Nah, kalau di sini teman-teman nanya, Kak, sebenarnya Reform UK ini apa sih? So, Reform UK ini tuh adalah partai kanan yang lagi populis banget. Dan memang fokus utama mereka ini adalah membahas terkait keimigrasian gitu. Nah, kalau teman-teman nanya, ini opa bule yang aku jadiin green screen ini siapa? Jawabannya adalah beliau ini adalah Nigel Farage. Jadi Nigel Farage ini adalah pemimpin dari Partai Reform UK ini. Nah, kalau kalian pernah dengar isu Brexit atau British Exit, di mana Inggris ini keluar dari Uni Eropa, nah Mr. Nigel Farage ini adalah tokoh sentral yang sangat mengkampanyekan hal tersebut gitu. Nah, Reform UK ini tuh memang lagi mendapatkan suara dan juga dukungan yang besar-besaran banget, khususnya didukung oleh pribuminya Inggris. Nah, sebenarnya hal apa aja sih yang dikampanyekan oleh si Reform UK ini? Sebenarnya kurang lebih itu ada 4 teman-teman. Pertama, deportasi migran ilegal yang besar-besaran. Kemudian yang kedua adalah pembatasan visa kerja untuk orang non-British. Terus kemudian kalau ada warga dari negara miskin atau mungkin negara yang sedang berkonflik ini mencari suaka di Inggris, Partai Reform UK ini sangat mengkampanyekan keras terkait penolakan hal tersebut. Dan juga isu keempat atau terakhir yang menjadi fokus dari Reform UK ini adalah British Jobs for British Workers. Jadi lowongan-lowongan yang terbuka gitu di Inggris ini hanya untuk orang asli Inggris gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi kenapa si Partai Reform UK ini tuh mengkampanyekan hal tersebut dan ternyata banyak banget dukungan suaranya? Ya karena sekarang tuh kondisi politik di Inggris tuh bener-bener lagi nggak baik-baik aja ya. Kondisi ekonominya juga lagi nggak baik-baik aja. Biaya hidup di sana juga lagi naik dan benar-benar nauzubillah gede banget naiknya. Kemudian National Health System atau sistem kesehatannya Inggris juga kewalahan karena sudah terlalu banyak menerima pasien yang sangat banyak gitu. Kemudian housing crisis atau kepemilikan rumah dan juga harga biaya sewa rumah yang naiknya tinggi banget. Dan juga Partai Reform UK ini menganggap bahwa pemerintah yang sebelumnya nih dan yang lagi aktif saat ini tuh dianggap gagal untuk mengontrol imigran itu sendiri gitu. Nah, terus mungkin kalian bakal bertanya-tanya ya, dampaknya apa sih buat migran? Nah, mungkin kalian bisa lihat nih di berita ini aku ambil dari Reuters gitu, portal berita yang memang legit banget. Di situ tertulis UK's Reform menjanjikan bahwa mereka akan mendirikan lembaga mirip ICE di Amerika untuk menolak imigran gitu. Nah, kalau ada orang yang tinggal di Inggris tapi dia undocumented atau menjadi illegal imigran, tentu dia bakalan makin terdampak kalau si Partai Reform UK ini berkuasa di Inggris dan kebijakan-kebijakan mereka yang tadi aku sebutin 4 itu tuh lolos gitu. Kemudian kalau misalnya kamu pelajar gitu, nanti visa yang
visa pelajar yang akan kamu dapatkan itu mungkin seleksinya tuh bakalan jauh lebih ketat, dan mungkin untuk para pelajar-pelajar ini atau mungkin migran yang mencoba untuk untuk migrasi ke sana, bekerja di sana, tentu aja mendapatkan permanent residency itu bakalan makin sulit lagi. Kalau misalnya kalian bertanya nih, apakah untuk migran legal yang udah stay di sana bakalan pasti aman? Jawabannya bisa iya dan juga bisa tidak. Kalau imigran yang legal itu apakah aman atau enggak? Ya bisa iya, bisa enggak. Tapi teman-teman, kalau kita udah membahas imigrasi, apalagi levelnya sudah di pemerintahan, tentu isu sosial di kehidupan bermasyarakat tensinya juga bakalan makin naik. Mau contoh, bisa lihat ICE yang ada di Amerika ya teman-teman. Nah, pertanyaan aku yang sekarang adalah apakah masih pada mau pindah menjadi warga negara Inggris, atau kalian bakalan tetap bangga aja jadi WNI dan stay di Indonesia dan berkarya di Indonesia? Nah, boleh ya tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan see you on next video ya. Bye-bye. Nah, itu ya guys ya. Bagaimana nih pendapat kalian setelah melihat beberapa video tersebut teman-teman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan nantikan updatean video kami selanjutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.